Tidaklah Allah memberikan syukur atas nikmatnya kecuali Allah mempersiapkan apa? Ziyadah, ditambah. Syukur Allah tambah. Kedua, Allah kasih doa, terus disiapkan apa? Ijabah doanya. Ketiga, taubat, istighfar ya. Istighfar dulu. Allah memberikan istighfar, nah menyediakan apa? Kufron, ampunan Allah. Yang keempat, taubat. Allah ngasih taubat dan juga mempersiapkan. Terus yang terakhir tadi sedekah. Allah ngasih sedekah dan juga Allah mempersiapkan diterimanya sedekah. Masya Allah. Itu adalah 5 hal yang Allah berikan untuk, dan semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Kiram Muhtaram, saya hormati Fadikaim beserta jajarannya para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk membukakan kedua mata, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk menuju tempat yang paling mulia insyaallah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka jalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan sholat kita, ta'lim ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpah kepada Faduq Alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin
ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali, masih makalah yang ketiga ya kemarin. Anugerah atau imbalan yang disiapkan, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah mempersiapkan baginya 5 perkara yang lain. Yang pertama, Allah tidak akan memberikan kepada seseorang syukur, ya, pandai bersyukur atas nikmat Allah, kecuali Allah telah mempersiapkan baginya az-ziyadah. Itu kan kemarin, menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Yang kedua, tidaklah Allah memberikan kepada seseorang berdoa illa wa qad adalahu istijabah, kecuali Allah telah mempersiapkan baginya istijabah, diijabah doanya, insyaallah. Selanjutnya yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa wa qad a'adda lahul ghufran. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang istighfar, permohonan ampunan kepada Allah, kecuali Allah telah mempersiapkan baginya ampunan Allah. Kita sampai sana ya. Selanjutnya yang ke-4, wala yu'tihi taubata ila wa qad a'adda lahul qabul. Tidaklah Allah memberikan kepada seseorang at-taubata, taubat, kecuali Allah telah mempersiapkan baginya al-qabul, menerima taubat. Tuh. Jadi taubat itu sejatinya adalah pemberian Allah. Itu. Makanya kita tidak bisa memaksakan seseorang, karena Allah yang menentukan seseorang ingin taubat atau tidak. Itu ya, karena kalau sudah waktunya Allah menentukan seseorang taubat, pasti akan bertaubat. Kadang kita suka ingin sekali bertaubat, gak sampai-sampai itu taubatnya. Kenapa? Karena yang menentukan itu, yang memberikan taubat sendiri siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ternyata taubat itu karunia, nikmat yang Allah berikan untuk kita, supaya kita selamat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Walaupun taubat itu Allah yang memberikan, Allah tetap itu menyediakan, mempersiapkan untuk kita penerimaan taubat. Masya Allah, gitu ya. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Allah kasih taubatnya itu sendiri, dan Allah persiapkan lagi apa? Yaitu diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sungguh indah karunia-karunia yang Allah berikan untuk kita. Selanjutnya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau pernah bersabda, kullu mri'in maktubun hawlal arsh qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Masya Allah. Jadi tertulis
dituliskan haulal arsy, di sekeliling arasy, qabla an tukhlaqad dunya, sebelum diciptakannya dunia ini. Jadi sebelum diciptakan dunia dituliskan di sekeliling arasy, penuh dengan tulisan. Oh, apa tulisannya itu? Nanti bi arba'ati alafin amin. Jadi sebelum diciptakan dunia, jaraknya 4.000 tahun sebelum terciptanya dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di sekeliling arasy. Apa yang dituliskan? Kata Allah, wa inni laghaffaru liman taba. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, laghaffar, pasti akan mengampuni itu. Mengampuni atau liman taba, bagi orang-orang yang mau bertaubat. Wa amana, dan orang-orang yang beriman. Wa amila shaliha, dan orang-orang yang beramal soleh. Summa tada, kemudian dia mendapatkan petunjuk. Itu di sekeliling arsy Allah tuliskan kata-kata itu sebelum diciptakannya dunia ini. Itu ya, saking apa sayangnya Allah terhadap kita hambanya. Masya Allah. Makanya wala tayasu min rauhillah, janganlah kita terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan, maka sebanyak itu pula ampunan yang Allah akan berikan kepada kita, asal kita mau bertaubat. Tuh, insyaallah. Itu ya, sok taubat, tubu ilallah taubatan nasuha, gitu ya. Cepat-cepatlah kamu bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Tuh. Rawahu Ad-Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Selanjutnya, wala yutihi shadaqata illa wa qad a'adda lahu taqabbula. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang as-shadaqata, sedekah, bisa bersedekah, kecuali Allah telah mempersiapkan baginya at-taqabbula, penerimaan, husulul qabul. Jadi diterimanya sedekah kita. Allah. Ya. Jadi sedekah itu tetap Allah yang ngasih. Kadang ada orang-orang yang sedekah itu serasa dia yang ngasih, makanya tolak pinggang, besar kepala, saya yang paling besar, ngasih sedekah, ngasih infak, itu serasa dia yang paling kaya. Tuh, padahal yang ngasih sedekahnya sendiri siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini kan dalam hati kita, tiba-tiba hati kita pengen ngasih sedekah, amka, itu ya, pengen ngasih apa? Infak, insyaallah. Itu Allah yang menentukan kita, masyaallah. Ternyata sedekahnya sendiri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita bisa sholat, itu juga karunia Allah nih di subuh ini. Kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita bisa wirid, kemudian setelah wirid berdoa, setelah berdoa kita ngikutin nih pengajian itu. Insyaallah itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih, Allah yang memberi. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang tidak Allah kasih anugerah itu. Subuh lewat, bangunnya jam 7, setelah bangun mandi, ke kantor, ke pabrik, ke pasar dan sebagainya, lupa dia Allah lewatin sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuhnya sendiri adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Pernah ya kita suatu saat, pernahlah sekali-kali kita lewat subuh kan, ya Allah gitu. Saking ngantuknya, saking capeknya,
Allah, tiba-tiba bangun jam 4 atau setengah 5 ya, subuh udah lewat nih. Itu jamaah di masjid maksud. Masya Allah. Kenapa? Karena yang menentukan kita bisa bangun dan tidaknya bukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Rasul nuntun kita, ngajarin kita sebelum tidur baca doa. Itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kan gitunya. Bismika Allahumma ahya, dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma ahya, gitu ya. Allahumma ya Allah ahya, yang menghidupkan tuh. Wa bismika, dan dengan menyebut namamu ya Allah. Tuh. Wa amut, dan aku mati. Jadi hidup dan matinya kita itu bagaimana Allah, bukan bagaimana kita. Tuh, makanya pakai doa. Boro-boro kadang lupa doanya, pengen tidur baik gitu. Apalagi suka nonton TV, nonton HP gitu. Kebalik, jadi ditonton TV dan ditonton HP kan gitu. Ya, lupa baca doa. Boro-boro wudu dulu, boro-boro baca Quran dulu, tidur sembarangan gitu. Makanya mimpinya dikejar-kejar pocong gitu. Kejar-kejar debt collector. Ya Allah. Kenapa? Kita mah tidurnya sembarangan. Coba kalau tidak bisa bangun lagi, Pak. Insyaallah. Maka ketika kita bisa bangun, awas, mata kita bisa terbuka lagi. Yang pertama yang harus kita ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, alladzi ahyana, zat yang telah menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah dimautkan sebelumnya gitu kan, gitu dimatikan dulu kita. Ba'dama amatan wa ilaihin nusur, dan nanti kami akan kembali hanya kepadamu ya Allah. Itu Masya Allah. Kita lupa baca doa. Iya ya, tadi lupa baca doa sok. Ya lupa ya. Itu ya Bu, lupa nggak Bu? Ada ibu-ibu nggak? Nggak ada. Alhamdulillah, Insya Allah. Gitu ya. Tuh, itu nikmat, bisa bangun itu nih nikmat ya Allah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak bisa bangun lagi, lewat itu ya. Insya Allah. Sok manfaatkan ya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita tuh untuk nambah amal soleh. Makanya ketika kita dikasih kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun itu sangat berharga sekali untuk kita, untuk nambah amal soleh kita, insyaallah, untuk simpanan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gitu ya. Kita masih diberi kesempatan, masih sehat kaki kan gitu ya, masih bisa melangkah, ya Allah. Untung Pak, untung ya. Nah itu, jadi sedekah sendiri ternyata Allah yang ngasih, Allah yang memberikan kita. Makanya kita bisa bersedekah. Alhamdulillah ya Allah, kamu bisa bersedekah. Tuh, ucapin alhamdulillah. Kenapa? Karena sedekah itu termasuk anugerah Allah. Allah yang ngasih, kemudian Allah siapkan lagi itunya, ujrahnya tuh, yaitu diterimanya sedekah kita. Masya Allah. Kurang bagaimana Allah coba ya. Masya Allah. Maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang soleh, yang soleha, yang selalu taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sejauh-jauhnya. Jauhin gitu.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kullu imri'in fiddil sadaqatih hatta yuqda bainan nas." Insyaallah. Kullu imri'in fiddil sadaqatih, setiap orang itu berada dalam naungan sedekahnya. Makanya orang-orang yang sudah meninggal itu mengatakan, "Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas shalihin." Kalaulah kami dikasih kesempatan bisa hidup lagi sebentar ke dunia ini, fa asaddaqu, maka aku akan sedekahkan semua hartaku. Wa aku minas shalihin, dan aku akan jadi orang-orang saleh. Itu jeritan orang-orang yang sudah meninggal, insyaallah. Betapa berharganya hidup itu, berharga, Pak. Cuma yang dikatakan pengen sedekah gitu. Kenapa? Karena nih sedekah ini nanti yang akan menyelamatkan dia di dalam kubur dan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kulumrin fiddil sadaqati, ada dalam naungan sedekahnya, dinaungin oleh sedekah kita. Itu ya, Masya Allah. Kok belajar sedekah insyaallah. Itu ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa. Kita cari orang-orang yang tidak mampu di lingkungan kita, jangan jauh-jauh dulu. Itu ya, kadang kita suka salah, cari yang jauh-jauh. Dekat rumah belangsak banyak, itu yang belangsak. Cari dulu yang di dekat rumah. Itu ya, diliatin jalan-jalan sekali-kali gitu ya. Jalan-jalan liatin itu orang-orang. Ternyata banyak, Pak, masih banyak. Itu ya, sok lihat di bundaran saja, di bundaran ya anak-anak kecil gitu ya. Ya Allah, yang ini kantong kreseknya atau kantong-kantong bekas permen gitu ya, minta sumbangan. Ya Allah, ada yang pakai pilok segala gitu, pengen dapat itu sumbangan. Ya Allah, masih kecil-kecil, Pak. Coba bayangin kalau itu anak kita, kalau itu anak saudara kita, bayangin. Ya Allah, gitu ya, ternyata masih banyak di lingkungan kita. Itu janganlah jauh-jauh teuing, sampai di lingkungan kita dulu gitu ya. Masya Allah. Jadi kita harus apa? Berjiwa sosial itu. Hatta yuqda bainan nas, sehingga hisab di antara sama manusia selawat itu, kita akan dihisab nanti di antara kita nanti itu. Karena kita pelit, dihisab nanti gitu, kepelitan kita ya, kebahilan kita nanti. Kita banyak harta tapi tangga kita melarat itu. Masya Allah, ke Mekah pulang pergi setiap bulan gitu umroh, nggak diterima umrohnya juga gitu. Allah tolak. Kalau kita punya tetangga belangsak, nggak bisa makan sebagainya, itu pendidikan pendidikan anaknya terbengkalai dan sebagainya. Masya Allah. Bahkan akhirnya minta kita pulang pergi baik ke Mekah. Masya Allah, padahal punya tetangga yang tidak mampu, ditolak, Pak. Itu ya, umrah kita ditolak, gak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Masya Allah gitu ya. Makanya penting kita memiliki jiwa sosial. Ruhama ubainahum, itu diantara sifat umat baginda Rasul itu, ruhama ubainahum. Wah, itu ruhama itu apa? Saling menyayangi gitu. Bainahum, diantara kita ini musuhan, baik tetangga. Ya Allah, ini belum beres-beres ini. Ya Allah, ini ya, Masya Allah. Ini apa sih yang musuhan-musuhan ya? Sama tetangga nih, buru-buru sing beresin gitunya. Islah buru-buru islah, bisa keburu mati gitu. So kalau udah mati kerasa nanti. Kalau kita menyimpan dendam kepada seseorang, nyimpan permusuhan kepada seorang, Rasul kan gitu membatasi 3 hari. Ini mau sampai bertahun-tahun. Nauzubillah summa apa untungnya kita musuh-musuhan? Apa untungnya? Gitu ya, boro-boro untung, rugi iya gitu. Awas nih ya. Ya Allah, awas, hati-hati. Itu sok. Itu walaupun orang lain yang salah, nggak apa-apa, kita cepat minta maaf aja kita gitu.
Gak apa-apa, gak akan rugi ini. Betul gak? Iya, selesai masalahnya. Masalah akan selesai kalau salah satu orang merasa bersalah. Masalah tidak akan pernah selesai kalau dua belah pihak merasa benar. Gak mungkin beres. Sampai kiamat pun itu gak akan beres-beres gitu. Kalau kedua belah pihaknya merasa benar. Itu insyaallah kita yang salah minta maaf gitu. Pesalahnya gitunya. Ya Allah. Tuh. Itu baina nas itu yang kikir, yang pelit, awas nih nanti kena ya, nanti gitu. Yang pelit-pelit nanti. Bahkan nanti ada orang-orang, golongan orang manusia yang kasih kalung yang berat itu. Kenapa? Karena saking kikirnya nanti. Itu ya. Ketahuan nanti, oh ini orang yang pelit ini, bahil. Ya Allah, gitu ya. Nantinya si punduknya itu apa? Dikasih rantai nanti gitu. Rantai dengan hartanya, dengan dunianya. Nauzubillah summa nauzubillah. Selanjutnya Rawahul Imam Ahmad, ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Wa riya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yaumal qiyamah abdi razawtani falam ahqira haramtu jasadaka 'alan nar wadkhul min ay abwabil jannati syi'ta. Masya Allah. Ma min abdin, kata baginda Rasul, ma min abdin, tidak ada seorang hamba tasaddaqa bi shadaqatin, yang bersedekah dengan satu sedekah, yabtaghi biha wajha Allah, yang mengharapkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekahnya benar-benar karena Allah. Awas nih, harus digarisbawahi, karena Allah. Nih, karena banyak orang yang sedekah tersesat nih. Merasa paling ahli sedekah, hancur itu. Habaan mansur. Itu ya, apalagi suka disebut-sebut itu. Habaan mansur. Tuh, yang bersedekah yang diharapkannya hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa qala Allahu yaumal qiyamah, kecuali nanti Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, abdi rajautani, abdi wahai hambaku, rajautani, kamu mengharapkan aku. Jadi yang kamu harapkan dengan sedekahmu adalah aku, kata Allah itu. Falam ahqiraka, tuh, haram tu jasadaka falam akhirka, maka aku tidak akan menghinakanmu. Ini sama Allah ya, tidak akan dihinakan hamba yang bersedekah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram tu jasadaka alan nar, aku akan haramkan jasadmu tersentuh api neraka. Ini kata Allah. Insyaallah. Dia wadkhul min ay ababi jannati syi'ta. Terus ditanya oleh Allah, pengen masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana? Monggo dipilih. Ya Allah, hebat kak? Hebat. Makanya ketika Allah titipkan harta, titipkan harta ini kepada kita, nah jangan lupa kita sedekah kan, itu titipan Allah. Itu titipan Allah. Kadang orang banyak yang lupa itu titipan. Itu ya dipergunakan dengan seenaknya, sekemauannya, seakan-akan itu adalah milik dia. Makanya ketika orang lupa segala-galanya, Allah ambil lagi titipannya. Tuh, ini bangkrut lagi, belangsak lagi. Ternyata kita lupa bahwa itu titipan. Awas nih ya, gitu. Nih, ketika kita dapat gaji gitu, ketika nih ya, ini masih jauh ya. Masih jauh.
Pantesan beda aja nih, mukanya rada beda. Kalau awal-awal mau gajian kayaknya ada senyumnya. Jadi ketika kita dapat gaji atau kita dapat rezeki dari siapapun gitu, awas ingat, itu bukan hanya rezeki kita. Itu rezeki anak kita, rezeki istri kita, rezeki tetangga kita, anak yatim, orang-orang yang tidak mampu. Tuh, mungkin Allah titipkan di kita. Itu ya, masya Allah. Kan bangun nih, orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, gajinya gede, sok bangun. Itu sadar bahwa semua itu adalah titipan. Itu kadang kita merasa kalau gaji itu gaji kita, gitu. Gitu ya, padahal kita sama-sama. Kalau udah punya tetangga, udah punya anak istri, berarti milik bersama gitu. Jadi jangan pelit. Kenapa? Karena ada orang yang sangat pelitnya. Jangankan buat orang lain, buat istrinya sendiri, buat anaknya sendiri, bahkan buat dirinya sendiri pelitnya minta ampun. Ya Allah, itu ya. Ada yang seperti itu. Ada gitu ya. Kalau kita nggak pernah bahasanya itu makan ya seadanya gitu. Itu semampunya kita. Tapi kadang ada orang yang ditahan-tahan gitu, pengen makan yang enak, waduh, gak dulu terus tuh. Kalau makan pengen lihat yang makan yang enak, ntar dulu. Itu ada yang seperti itu, ditahan-tahan gitu. Allah, itu ya, ditahan-tahan keburu mati begitunya. Itu betul gak? Sok nikmati hidup ini, dinikmati dan disyukuri gitu. Ketika dikasih lebih oleh Allah, jangan lupa gitu ya, saudara-saudara kita yang tidak mampu gitu, sedekah. Tuh ya, lihat masjid, belum selesai masjid gitu. Allah, gitu ya. Nih, jadi sangat mulia sekali ya, sangat mulia sekali orang-orang yang bersedekah itu karena niatnya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Allah muliakan apa? Tidak akan dihinakan oleh Allah. Kemudian jasadnya diharamkan atas neraka. Kemudian bisa memilih masuk surga dari pintu yang mana. Hebat gak? Hebat. Tuh. Makanya orang-orang yang meninggal itu pengennya hidup lagi, pengennya jadi ahli sodakoh itu. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi ahli sodakoh ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rawahu Ibnu La'ali. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu La'ali. Jadi ada berapa tadi? 5 ya. Jadi tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba 5 perkara kecuali Allah telah mempersiapkan baginya 5 perkara. Coba diulang lagi. Tidaklah Allah memberikan syukur atas nikmatnya kecuali Allah mempersiapkan apa? Ziyadah, ditambah. Syukur Allah tambah. Kedua, Allah kasih doa, terus disiapkan apa? Ijabah doanya. Ketiga, taubat, istighfar ya. Istighfar dulu. Allah memberikan istighfar. Nah, menyediakan apa? Kufron, ampunan Allah. Yang keempat, taubat. Allah ngasih taubat dan juga mempersiapkan. Terus yang terakhir tadi sodakoh. Allah ngasih sodakoh dan juga Allah mempersiapkan diterimanya sodakoh. Masya Allah. Itu adalah 5 hal yang Allah berikan untuk, dan semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman, nambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu merimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya, berkahnya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah,
juga diberkahkan anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan saleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabuli ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sangkutan-bersangkutan di antara kita, hakul adami, kesusahan kita, kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Inilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.